Kita juga nggak pernah tahu hasilnya gimana, walaupun kita usahanya maksimal, doanya maksimal. Mungkin setiap tahun tuh bedanya tuh tipis-tipis lah. Ada yang dimunculin, ada yang enggak. Kok udah ada soalnya gitu, padahal baru hari pertama tuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triaswaro di channel Rio Bagas. Oke, udah lama banget nih kita ngebahas yang namanya tips and trick SBMPTN. Nah, kalau nggak salah itu cuma ada video satu ya di playlist yang satu ini, yaitu di sini, yaitu videonya Runi, yang mana dia itu hamin 1 bulan UTBK baru persiapan dan dia langsung tembus di ITB gitu. Kalian bisa tonton aja gitu dia, semoga kalian juga terinspirasi sama ceritanya dia. Oke, dan di video kali ini nih kita langsung kedatangan Mas Ganteng dari Undip nih. Oke, halo Rafiq, gimana kabarnya nih? Halo Mas, alhamdulillah, ya sibuk dikit lah. Anjay, ini anak organisasi banget nih kelihatannya nih. Alhamdulillah, begitulah. Ya pelan-pelan lah. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke ceritanya Raffi sukses di SBMPTN ini, mungkin kenalan dulu dong, Fi. Oke, jadi kenalin ya guys, nama aku Raffi Mahfazan, asal Tegal, sama kayak Mas Bagas asal Tegal. Kalau Mas Bagas asal Brebes ya. Yeah. Kebetulan SMA-nya adik kelasnya Mas Bagas, aku SMA 1 Selami juga, angkatan 57. Terus sekarang berkuliah di Teknik Kimia. Oke, tuh anak Semarang banget nih, gila parah. Oke, jadi mungkin sedikit flashback aja, ini Raffi itu dulu sering main gitu ke kosan aku gitu. Lebih mainnya itu ke Gosi sih sebenarnya, tapi kita karena satu kamar gitu, jadi kita sering interaksi juga gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih, Vi. Dari perspektif kamu sendiri nih, Vi, sebagai yang udah keterima di PTN dan mana jalurnya itu SBMPTN. Kamu kayaknya tuh bisa keterima di Undip ini, di Teknik Kimia ini tuh karena apa gitu loh? Coba jelasin dong kayaknya. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau masalah cita-cita dan mimpi, ya mungkin banyak orang yang punya mimpi yang tinggi lah, universitas yang mungkin top 3 atau ini juga termasuk cita-cita yang tinggi juga kan. Jadi dulu tuh aku berani ngambil yang tinggi langsung, dan memang pertimbangannya banyak sekali. Karena kalau bicara kemampuan, kita kan tahu sendiri kemampuan kita masing-masing. Bahkan UTBK pun tujuannya bukan masalah pinter-pinteran, tapi gimana cara strategi biar dapat nilai yang tinggi. Intinya di situ. Jadi yang pinter tuh nggak mesti dia keterima di SBM, dan yang bodoh pun juga nggak mungkin bisa aja terima di SBM gitu. Nah terus kalau misalkan aku nih dulu nih, pertimbangannya tuh kayak kebetulan aku kan nggak boleh jalur mandiri nih, boleh tetapi yang uang pangkalnya mungkin nggak terlalu besar. Jadi pilihannya kayak misalkan UGM nih, UGM kan uang pangkalnya kalau nggak salah 0 rupiah, sama UI juga 0 rupiah. Nah maka dari itu kalau misalkan waktu itu aku pengen UGM, bukan disaranin juga sih, tapi aku kepikiran aja kalau nembus di UGM-nya tuh lewatnya di jalur mandiri aja, jangan di SBM-nya. Karena kalau menurut aku sendiri, takutnya malah terlalu masang cita-cita yang tinggi, nggak sebanding sama diri aku sendiri, ntar malah jatuhnya bunuh diri. Jadi aku cari apa aja. Jadi aku tuh dulu SBM pilihan pertama aku tuh Teknik Kimia Undip, dan SBM pilihan kedua aku tuh Pendidikan Kimia UNY kalau nggak salah. Jadi aku benar-benar kayak pertimbangan, misalkan aku nggak terima di pilihan pertama, aku masih bisa enjoy di pilihan kedua, karena aku kebetulan suka kimia juga. Nah habis itu kayak aku juga akhirnya kan udah persiapan juga nih buat daftar tutor UGM. Nah terus aku juga udah kayak nyiapin buat jalur-jalur mandiri yang lain, jadi nggak cuma SBM doang. Kayak kalau misalkan kita kayak nyiapinnya cuma SBM doang, kita optimis nih kayak nilainya tinggi, itu juga salah sebenarnya, karena kita juga nggak pernah tahu hasilnya gimana, walaupun kita usahanya maksimal, doanya maksimal, nggak ada yang pernah tahu semuanya. Terus habis itu jelas kalau masalah UTBK, kalau menurut aku sih ada faktor hoki banget ya. Soalnya
jelas kayak nilai kita nggak pernah tahu, bahkan item tes portfolio juga nggak tahu kan. Kayak ada yang bilang kalau gelombang pertama tuh nilainya lebih tinggi daripada gelombang kedua, ada yang bilang sama. Jadi beda-beda. Jadi yang penting disiapin ya strateginya, doanya, sama belajarnya lah. Itu aja sih Mas kalau buat perspektifnya aku sih. Oke, bener banget sih. Kalau kita yang dulu itu di salah satu bimbingan belajar itu memang kita benar-benar dipersiapin gitu ya. Kira-kira tuh arahnya itu dalam SBMPTN ini atau UTBK khususnya itu kita bagaimana untuk mengerjakannya, terus memilih jurusannya itu enaknya gimana, terus juga enaknya tuh ngambil gelombang 1 atau 2 dan lain-lain. Itu kita benar-benar diarahin banget gak sih kalau bisa dibilang gitu. Jadi itu luar biasa enak banget sih waktu itu zamannya gitu. Jadi ya bisa dibilang Raffi juga keterima di Undip ini ya memang lulus dalam tanda kutip berstrategi dan juga memang sesuai dengan kapasitasnya dia lah gitu. Benar. Mantap gitu. Tapi mungkin gini nih Vi, boleh dong spill nilai kemarin UTBK itu berapa Vi? Aduh, kalau nilai jadi tuh kalau misalnya nilaiku masih bisa tembus buat di UGM sama UI. Kalau ITB nggak tahu ya, kalau UI kayaknya tembus. Cuman waktu itu juga aku pertimbangin kalau misalkan aku masuknya ke UGM atau UI, takutnya aku nggak bisa bersaing sama mereka di dalamnya karena memang kebiasaannya aku kan emang agak santai dikit lah. Jadi kalau di sana takutnya kayak nggak bisa ngimbangin. Nah, oke, ngerti. Padahal aku di Undip juga udah keteteran gitu. Kalau nilai sih kemarin tuh rata-rata 696 buat rata-ratanya. Ngeri. Tinggi sih Mas. Oke, tapi gini nih, tadi udah disinggung nih, kenapa nggak milih UGM ataupun UI nih. Tapi kalau misal aku tanya itu kenapa kamu lebih memilih Undip itu spesifiknya gimana gitu, dan kenapa milih jurusan ini sih gitu? Jadi yang pertama dari kakak kelas aku dulu tuh Mas Afan kan teknik kimia tuh di UGM. Beliau cerita banyak lah, walaupun memang teknik kimia lebih terkenal banyak fisikanya bukan kimianya. Cuman aku ngerasa aku masih bisa enjoy karena masih ada bau kimianya, karena aku juga suka kimia nih. Jadi kayak kalau terus secara prospeknya juga menurut aku bagus teknik kimia sendiri. Nah kalau aku kan gak bisa gambar nih, gak mungkin dong teknik sipil atau arsitektur gitu. Daripada aku bunuh diri, nah teknik yang sekiranya cocok, prospeknya bagus, sama aku juga bisa enjoy di dalamnya, ya teknik kimia. Yang pertama tuh ya dibandingin jurusannya dulu, baru universitasnya sesuai kapasitas masing-masing. Masuk sih. Okay. Terus kenapa Undip gitu tadi? Gini, kalau Undip tuh teknik kimianya terkenal profesornya paling banyak. Kalau misalnya paling banyak atau enggak, aku lupa. Cuman profesornya tuh 16 di teknik kimia Undip sendiri. Oke. Jadi hampir setiap mata kuliah tuh manggilnya prof gitu. Masya Allah, keren. Oke, iya. Soalnya kita juga pernah ngobrol gitu ya sama Mas Afan gitu. Mungkin kalian bisa lihat di videonya ini gitu. Kita waktu itu bahas tentang kupas tuntas jurusan teknik kimia gitu. Dan mana di situ tuh dibilang kalau bahkan sebenarnya kita lebih banyak mempelajarinya tuh malah fisikanya gitu dibandingkan kimianya gitu. Jadi emang benar banget gitu sih. Oke. Dan memang aku juga ngeliat dulu tuh Raffi tuh ikut Olimpiade Sainsnya tuh kalau nggak salah jurusan pelajarannya itu kalau nggak salah kimia gitu kan ya. Jadi ya memang ini anak punya apa sih ya, interest atau ketertarikan gitu loh. Betul sama jurusan ini. Benar, kita milih jurusan itu harus sesuai dengan apa yang kita senangi gitu dan kita nyaman di situ gitu. Ya kita juga enjoy jalaninya gitu. Oke. Terus kalau dari Raffi sendiri nih, ada nggak sih kayak tips and trick khusus gitu loh buat jalur yang satu ini? Oke. Buat tips and trick-nya, mungkin aku jabarin dulu deh dari semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2, kelas 12 maksudnya. Dari semester 5 sama 6 nih. Jadi, kalau aku dulu tuh gak terlalu fokus ke materi sekolah, tapi aku fokus ke materi buat UTBK. Karena materi sekolah sama materi UTBK kan beda. Betul. Kayak
ada kisi-kisinya sebenarnya sih kalau misalnya di buku wangsit ya atau buku yang lain lah. Biasanya ada kayak materi apa aja sih yang sering keluar. Nah itu yang kayak diutamain. Kalau misalkan di kimia nih, kimia tuh yang jarang keluar tuh materi benzena. Jadi materi benzena tapi materi SMA kelas 12. Ada biasanya ada di US. Nah jadi ya diprioritasin aja. Kayak misalkan benzena itu dikurangin karena kita fokusnya ke UTBK. Jadi kita fokusin materi-materi yang lain kayak teori atom atau materi yang lain yang sering keluar di UTBK setiap tahunnya. Mungkin setiap tahun tuh bedanya tuh tipis-tipis lah. Ada yang dimunculin, ada yang enggak. Itu buat materinya dulu sih ya, buat persiapan materinya. Kalau aku dulu tuh udah nulis dulu materi apa aja yang sering keluar. Habis itu tuh aku checklistin kayak aku paham gak nih, terus aku latihan soal gitu. Nah, kadang tuh ini sekedar tips ya. Kalau tryout tuh sebenarnya kurang banget kalau kata aku, maksudnya kurang terlalu membantu karena kadang tryout tuh soalnya benar-benar susah di luar nalar gitu, kayak apa ini nggak jelas ini susah banget ya. Kalau dibilang tujuannya ngelatih, tetapi kita juga nggak kepikiran sampai situ. Terus ngelatihnya jatuhnya daripada kita kayak waktunya nih, sekali tryout kan biasanya setiap pelajaran tuh sekitar 20 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, kalau misalkan itu dilakuin setiap minggu, takutnya kita nggak punya waktu buat review tryout-nya. Terus kita nggak bisa review materi-materi yang kita udah siapin. Jadi mendingan fokus ke materi dulu sama latihan-latihan soal aja. Kalau buat tryout tuh kalau kata aku kurang dianjurkan sih. Memang tryout kurang lah buat efisiensi waktunya. Nah, kalau udah siapin materi, udah belajar, udah nyiapin semua. Nah, pertimbangan saat ini tuh di semester 2 ini, semester 6, udah mulai fokus ke strateginya nih. Kayak dicocokin sama orang tua. Bolehnya di mana nih? Boleh di Jawa apa luar Jawa nggak apa-apa gitu. Terus kampus mana nih yang sekiranya kamu bisa mempertimbangkan biaya hidupnya, biaya UKT-nya, atau misalkan kalau kepikiran buat mandiri juga, biaya uang pangkalnya udah dipikirin semua mata-mata. Jadi jangan asal aku mau ini, tapi kita juga nggak terlalu mikirin gitu loh, kayak asal lah yang penting dapat gitu. Jatuhnya nanti pas kamu ngejalanin nggak enjoy gitu, udah nggak enjoy, kamu juga malah keteteran sendiri. Nah waktu itu tuh aku pertimbangannya sebenarnya kayaknya di UGM nih mas, karena yang pertama jelas lah kotanya murah. Dan UKT-nya kalau nggak salah mungkin lebih murah dari Undip, tapi aku nggak tahu sih ya kalau UKT-nya gimana. Nah, tapi waktu itu pertimbangannya kayak aku tuh masih bisa nembus UGM lewat jalur mandiri nih. Nah, tapi kalau Undip kayaknya kalau misalnya lewat jalur mandiri takutnya ngebebanin orang tua karena biaya uang pangkalnya tuh agak mahal kalau menurut aku. Jadi mending aku ngamanin Undipnya dulu, urusan nanti UGM masih belakangan aja. Aku pentingin ya gimana kita berproses di universitasnya lah. Jadi makanya aku milihnya Undip di pilihan pertama, dan pilihan kedua pun aku cari aman UNY. Nah itu buat strategi milih univnya ya. Terus kalau udah semuanya tuh strategi, kemudian tuh pilihan harinya sih. Kalau kata aku kan kita tuh punya informasi banyak lah, apalagi zaman sekarang kan ya. Dulu tuh aku milih lokasi ujian, milih tanggal ujian. Sebenarnya bukan milih sih, cuman kapan daftar biar kita dapat tanggal yang pas, biar dapat yang enak. Nah kalau misalkan kita kayak udah dibuka nih, kita langsung daftar, takut kehabisan terus itu gimana, pengen dapat yang tempat yang bagus, univ yang bagus, tempat itu. Terus masalahnya kan kalau misalkan kita tiba-tiba dapat hari pertama, ini kan masalahnya juga mental juga nih. Terus kita juga nggak tahu sistematikanya gimana. Karena waktu itu tahun kemarin tuh beda sama tahun sebelumnya. Kayak fisika kok tiba-tiba 13 soal gitu. Padahal tahunnya tuh kalau misalnya 20 atau 15 soal lah. Dan pelajaran lain tuh 15 soal kayak matematika, biologi, kimia. Jadi ada bedanya gitu. Terus ada juga kayak beda di TPS-nya yang nggak diumumin sebelumnya. Jadi kan kalau misalkan kita dapat hari pertama, kita udah kena mental nih. Terus kita juga nggak tahu sistem kayak ERT-nya tadi. Kayak beneran nggak nih gelombang pertama, hari pertama nilainya paling tinggi. Pada kenyataannya aku yang gelombang 2 hari pertengahan pun masih dapat nilai yang menurut aku masih lumayan tinggi gitu. Terus habis itu informasinya nih, kalau misalnya aku tuh dulu tuh dapat dari Telegram itulah, kayak
lokasi UTBK Unsur. Waktu itu aku nggak terlalu mikirin pengen UTBK di UGM nih, Undip nih, atau di ITB, kurang terlalu mikirin, tapi yang penting deket karena aku bisa buat istirahat juga. Terus habis itu tanggalnya kapan, pas dapat tanggal yang enak gitu. Di Telegram tuh rame kayak udah mulai tanggal berapa. Waktu itu aku udah strategiin jangan terlalu akhir sama gelombang 2 dan jangan terlalu awal buat gelombang 2 karena aku udah targetin di gelombang 2. Kalau gelombang 2 memang persaingannya juga sama-sama mental sih, karena aku juga nih apakah gelombang 2 beda apakah sama. Nah, strateginya yang milih harinya, gimana hari kamu dapat di tengah-tengah, karena kita kan nggak bisa milih tanggal pastinya. Kalau bisa milih tanggal pastinya jelas tanggal awal nggak mungkin ada ngisi. Iya, betul. Jadi nggak berani semua kan. Nah, akhirnya pintar-pintaran aja biar gimana dapat tanggal yang pas tengah. Udah kita udah persiapan, terus soal nih tentang materi yang diujikan di UTBK. Aku nggak tahu ya, mungkin banyak perdebatan kayak misalkan itu dianggap mencontek atau tidak. Tapi sebenarnya itu juga sebuah advantage atau keuntungan buat yang harinya tuh hari beda atau agak telat-telat dikit, bukan hari pertamaan. Karena entah kenapa ada aja kayak soal bocoran, soal yang ada yang motoin gitu. Kita kan nggak bisa kontrol semuanya kan ya, nggak bisa juga ngatain mereka yang moto itu salah apa gimana. Aku juga nggak tahu ya, kalau memang salah ya memang aturannya sebenarnya nggak boleh. Cuman foto itu udah disebar di sosial media, banyak di info Instagram atau YouTube waktu tahun kemarin tuh banyak. Jadi kayak kok udah ada soalnya gitu, padahal baru hari pertama tuh. Bahkan baru gelombang pertama selesai udah ada soalnya gitu. Jadi kayak ya kok udah ada gitu, kaget. Nah dari itu sebenarnya advantage masing-masing, terserah mau nganggap itu kayak kalau aku belajar dari sini berarti aku nganggapnya nyontek nih. Nah tapi bisa aja kan memang itu advantage dari kamu yang memang bisa lain. Tapi mungkin ada juga yang kayak cuek aja, akhirnya belajar dari situ. Dari aku nggak bisa nyebut contekan, cuman nggak bisa nyebut bocoran, cuman contoh soal lah. Iya, betul. Karena nggak tahu juga setiap harinya tuh soalnya bakalan sama atau enggak tuh nggak ngerti. Betul, ngerti. Terus kalau udah mikirin hari itu ya yang paling pertama lah, jangan lupa buat ibadah, karena jelas UTBK tuh faktor itu banyak banget, kayak faktor kesehatan, faktor persiapan, faktor mental. Gak bisa kayak misalkan kamu pintar terima, kamu bodoh nggak terima. Kayak banyak yang di luar nalar atau banyak yang kejadian-kejadian yang gak bisa diperkirakan lah sebelumnya. Jadi mendingan semuanya tuh dipersiapin matang-matang dan berdoa semoga diberikan kelancaran. Karena kalau misalkan udah lancar, udah aman, paling nggak kamu bisa nyiapin buat kayak persiapan yang hari-harinya gitu. Kalau misalkan nggak ada persiapan kan jatuhnya udah belajar matang-matang nih, tapi dilalah tiba-tiba gitu ada kejadian yang kurang mengenakan. Itu juga kan di luar kehendak kita. Maka dari itu ya ibadah, karena faktor langit itu berpengaruh banget buat mereka. Itu strateginya sih Mas. Oke, mungkin aku bisa katakan ini Raffi benar-benar mantep banget gitulah dalam menyusun semuanya gitu, entah dalam pengambilan tanggal ataupun pengambilan tempat ataupun segala aspek untuk ujiannya itu kayak benar-benar dipersiapkan secara matang gitu ya. Soalnya mungkin jalur yang satu ini tuh bisa dibilang lebih bisa diperhitungkan dibandingkan si SNMPTN ini nih. Soalnya kalau misal di SNMPTN ini, SBMPTN ini tuh ya memang kita benar-benar bisa prepare dan kita benar-benar bisa kayak mempersiapkan itu benar-benar itu loh, kayak real gitu loh. Jadi ya mungkin kita harus benar-benar ya semua halnya kita pertimbangkan dan semua halnya kita persiapkan dengan baik gitu. Oke, mungkin ada nggak sih Vi kayak pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mau ngambil UTBK dan mau ngambil jurusannya itu di teknik kimia Undip ini? Ada pesan nggak buat? Boleh. Teknik Undip ya. Jadi yang pertama sih
pasti dulu kamu yakin bakal enjoy di sini. Itu yang pertama tuh, itu cari tahu dulu lah informasinya. Kalau misalkan kamu punya tingkat atau kelas kamu ya alumni di teknik kimia undip atau masih berkuliah di teknik kimia undip, itu juga sebuah advantage atau keuntungan biar kamu bisa lebih mengenal tentang dalamnya teknik kimia undip nih. Karena kalau aku sendiri angkatan di atasnya aku tuh, angkatan di atas kita lah mas, tuh belum ada di teknik kimia undip. Ada tuh kalau nggak salah beda beberapa tahun gitu lah. Jadi aku sendiri kayak miskin informasi, nggak tahu apa-apa tentang teknik kimia undip, adanya di teknik kimia UGM. Terus habis itu pertimbangannya jelas, kalau aku memang dari dulu nih kebetulan SNM juga aku milihnya teknik kimia undip karena memang aku yakin cuma teknik kimia ya aku cocok. Alhamdulillah aku bersama di teknik kimia. Nah udah di SNM ternyata kebetulan aku udah persiapan nih buat di SBM ya, akhirnya aku ambil teknik kimia undip juga. Dia buat yang pengen nyiapin di teknik kimia nih, kalau misalnya aku denger tuh nilai yang diutama itu nilai kayak yang hitungan karena di teknik, jadi kayak fisika sama matematika. Terus kalau misalkan di kedokteran berarti yang diutamain biologi, tapi aku nggak tahu ya kabar terbarunya gimana. Cuman jelas kalau yang ilmu yang kepake jelas kayak itu matematika sama fisika. Nah jadi dikuatin ilmu-ilmu di matematika sama fisika. Itu bukan kepake buat di UTBK doang, tapi seterusnya. Karena kalau udah kebiasaan hitung-hitungan gitu, di kuliahnya juga enjoy aja, kayak nggak kaget hitungannya yang berapa angka di belakang koma, ada berapa. Karena sebenarnya juga pakai kalkulator juga nggak masalah. Jadi paling nggak terlalu pusing lah sama angka-angkanya. Yang penting disiapin kecocokannya lah sama jurusan teknik kimia. Oke, luar biasa. Thank you banget ya Vi, udah cerita tentang gimana suksesnya di jalur UTBK ini di teknik kimia undip. Harapannya semoga teman-teman semuanya biar lebih siap dan bisa sukses untuk jalur ini untuk UTBK-nya gitu. Terima kasih semuanya, semoga videonya bermanfaat. Oke, thank you, bye-bye. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it, push myself